Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke, ini karena agak susah ngomongnya, saya buka terlebih dahulu. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara Hasyim Abdullah. Kita menghadap ke depan aja Mas ya, biar nggak hujan lokal di kanan kiri. Oke. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai mempertahankan UMKM di tengah saat ada pandemi Covid dan nanti menghadapi pasca Covid ini bagaimana. Oke, siap. Jadi di video sebelumnya Mas Hasyim itu kan saya perkenalkan sebagai CEO ya. Nah, kali ini dia itu udah berpindah posisi sebagai CFO di Putra Medical Tech ya, PT Putra Medical Tech Indonesia. PT Medical Tech Indonesia. PT Putra Medical Tech Indonesia. Oke, PT Putra Medical Tech Indonesia. Nah, betul. Konsentrasi saya terbagi teman-teman antara melihat jalan sama mengobrol. Oke. Pertanyaan pertama yaitu dampak COVID-19 terhadap orderan. Oke, untuk orderan sendiri dampaknya sangat bagus. Sangat bagus. Iya, karena kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang medis kan, jadi untuk supply ke rumah sakit, sehingga otomatis pesanan meningkat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dampak Covid malah membuat perusahaan kami panen dini lah seperti itu. Iya. Itu berarti kan kalau di pertanyaan ini dampak COVID-19 terhadap bahan baku ya berarti maksudnya? Iya, bahan bakunya. Nah, kalau bahan baku kami kan memang beberapa part komponen itu dari Cina. Jadi kalau dari Cina sendiri memang agak susah karena di sana memang udah lockdown kan. Terlebih kalau teman-teman yang berkaitan bisnis elektronik mesti banyak yang ambil dari Shenzhen. Ya. Gitu. Nah, Cinanya udah lockdown, terus di Indonesia juga udah susah gitu. Baik karena harus pakai penerbangan kan biasanya kalau kami sendiri gitu. Biasanya kalau kami impor itu satu pesanan itu 1 bulan udah cukup waktunya gitu, prosesnya 1 bulan. Nah sekarang kemarin tuh hampir 4 bulan dan sampai sekarang masih ada beberapa komponen yang belum sampai datang ke Indonesia gitu. Mengenai harga Mas, tetap atau berubah? Ya kalau alhamdulillah kalau harga saya juga kaget juga, itu tetap kalau dari Cinanya. Gitu. Karena kebetulan kami pakai importir yang dari Jogja kan. Yeah. Nah yang di Jogja itu mungkin karena memang sudah kerjasama dengan kami, gitu kan. Mereka tidak menaikkan harga, padahal secara fluktuatif nilai tukar dolar juga padahal naik gitu kan. Yeah. Yang dulu masih sekitar 14 ribuan, sekarang jadi 16 ribuan. Nah kayak gitu. Saya juga kaget sih. Kaget ya. Cuman karena memang ada kekurangan kan, karena partnya banyak yang belum datang kan. Otomatis kami harus mensiasati dengan part yang ada di Indonesia. Oke. Nah, part yang ada di Indonesia sendiri otomatis harganya naik. Gitu. Yang ibaratnya mungkin dulunya harga, kalau biasanya dulu harga normal tuh salah satu part tuh 70.000. Nah, kemarin ada yang jual sampai 100.000 gitu. Padahal kalau kami beli di supplier kami itu harganya untuk saat ini hanya 40 ribuan saja Mas gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah bisa produksi tanpa adanya impor Mas? Bisa produksi tanpa adanya impor tentu saya susah. Karena produsen part elektronik itu memang semuanya berasal kebanyakan dari Cina dan ya Cina, Taiwan seperti itulah. Jadi memang saya sangat harapkan sih ketika adanya kasus Covid ini ada investor yang bisa membuka perusahaan part elektrik itu di Indonesia gitu. Soalnya Indonesia itu unik Mas, dia bisa produksi, bahkan bisa impor, tapi harus bahkan bisa ekspor tetapi harus impor terlebih dahulu. Itu adalah ciri-ciri keunikan UMKM di Indonesia kayak gitu loh. Bisa ekspor tapi harus impor kayak gitu. Nah itulah keunikannya. Soalnya ya inilah, maksudnya pandemi ini seharusnya menjadi titik poin pemerintah lah. Karena ya memang part elektrik tuh mau nggak mau memang kebanyakan dari Cina gitu loh. Ya benar. Kalau dilihat ini kan keputusan pemerintah itu hanya social distancing ya, atau PSBB ya. Iya, PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Itu kan kalau dilihat dari negara-negara yang udah maju itu kan mereka memilih untuk lockdown. Nah itu kan bisa jadi Indonesia tuh tetap gerak pelan-pelan ya, yang lain itu benar-benar berhenti. Jadi
kalau emang pemerintah jeli itu bisa menyalip perekonomian Indonesia itu sebenarnya. Nah, iya betul. Jadi kemarin kan saya sempat sharing juga sama dosen saya kan, nama beliau Pak Arif Singa Purwoko kan. Beliau mengatakan bahwa nanti itu di bulan Juni atau ibaratnya setelah selesainya COVID ini menjadi kayak restart sama reform gitu loh. Jadi semua orang itu harus kembali ke titik nol gitu. Iya, benar. Ya mungkin karena bulan Juni itu bulan Syawal ya. Jadi kalau dalam kaidah agama Islam kan bulan Juni itu besok masuk bulan Syawal. Jadi semuanya kembali ke titik nol. Termasuk ekonomi. Termasuk ekonomi ya. Jadi yang di PHK harus mencari pekerjaan, yang tadinya usahanya ibaratnya harus ibarat kata kalau emang ada yang bangkrut ya dia harus dari nol lagi gitu kan. Kalau udah gigi 5 mulai start gigi 1 lagi. Iya. Itu harus disyukuri karena nggak sendiri sih ngalamin. Ini kalau proses produksi seperti karyawan, alur produksi, distribusi dan instalasi itu terpengaruh nggak Mas dengan adanya pandemik ini? Adanya pandemik tentunya berpengaruh juga ya. Karena yang pertama kan memang dari sisi karyawan niatnya tuh memang kalau bisa WFH semua gitu loh, work from home semua kan. Cuman ya namanya produksi kan nggak mungkin, mereka harus datang ke workshop gitu kan. Dan otomatis ada kayak resiko tersendiri ketika mereka dari misalkan dari kosan atau dari rumah itu ada perjalanan terkait adanya pandemi ini. Untuk saat ini memang kami ada 2 workshop, yang satunya di Jogja, yang satunya di Bekasi. Nah kalau Jogja kan masih agak mendingan lah ibaratnya kan. Kalau yang di Bekasi itu kan memang agak ya mengkhawatirkan sebetulnya. Cuman di situ ya kita sebelum masuk kerja itu ya paling nggak mencuci tangan, jaga kebersihan gitu kan, dan membatasi diri. Bahkan saya sama teman saya di kantor itu kami tidak tidak bersalaman atau apa, enggak juga gitu loh. Terus toh misalkan sholat tuh kalau bisa ini sajadahnya beda, kalau bisa tuh seperti itu. Jadi biar yang kalau sajadah kan kalau kita sujud itu kan memang tangan sama muka kan kena gitu. Nah itu kalau bisa memang sajadah pribadi. Sajadahnya pribadi gitu. Nah kayak gitu sih. Nah terus untuk yang di rumah sakit tentunya ini ada kasus besok Mas. Ini kebetulan kan kami sedang produksi untuk alarm di Rumah Sakit Medan. Nah RSUD Medan itu memang menjadi rujukan untuk pasien COVID-19. Nah kasihan juga kan ibaratnya kalau pasiennya itu semakin banyaknya pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut, tentunya resiko penularan terhadap karyawan atau pekerja lapangan yang memasang produk tersebut kan juga semakin tinggi gitu resikonya. Nah maka dari itu kemarin sempat juga dari pihak kontraktornya kan meminta, Mas tolong dong produksinya dipercepat, soalnya nanti ya kasihan juga nanti produksi di lapangan. Instalasinya waktu ketika instalasi iya, soalnya kan mereka kans untuk bertemu atau kena virusnya pandemi itu kan kalau di rumah sakit semakin besar gitu loh. Gitu sih, jadi emang agak ya pengaruh juga gitu. Terus ini nih sebagai orang yang emang berada di baris depan di UMKM yang pernah, maksudnya yang kita hidupnya di sini di UMKM, keputusan pemerintah untuk PSBB apakah udah benar dibanding dengan kalau ambil keputusan lockdown atau selebihnya? Nah kalau kami sendiri lebih suka untuk PSBB, itu lebih bagus karena namanya UMKM itu kalau lockdown jelas kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa produksi. Tapi ini sih kebetulan kalau misalkan lockdown pun memang ada keputusan, ada beberapa sektor yang diperbolehkan kan. Ya kalau di perusahaan kami sendiri masih diperbolehkan karena memang produksi terkait barang-barang kesehatan dan itu memang diperbolehkan, dan memang kalau itu berhenti ya kasihan juga rumah sakitnya gitu loh. Nah seperti itu. Cuman saya juga memandang sebagai pelaku usaha lainnya gitu, kalau misalkan di lockdown ya kasihan juga. Ya seperti saya kok di lockdown nggak bisa produksi Mas. Iya kasihan juga. Kecuali memang kalau mau lockdown misalkan 1 bulan penuh gitu, semua
warga misalnya per kakak aja lah, nggak usah semua. Per kakak itu dikasih 3 juta, mau 3 juta nggak masalah gitu itu per seperti bulan. di Malaysia misalnya 6 juta sampai 3 juta itu. Menurut saya sih 3 juta itu untuk dia bertahan hidup itu per bulan itu udah termasuk cukup lah ibaratnya. Misalkan nanti ada misalkan pengusaha yang memang sudah berada gitu, mampu tidak dapat uang, misalnya uang subsidi 3 jutanya itu juga nggak masalah, dia terima aja, nanti biar dia dikasihkan ke siapa lah, tetangganya atau siapa yang lebih membutuhkan itu lebih bagus gitu loh. Itu nggak apa-apa kita lockdown di rumah dengan asumsi 3 juta per bulan gitu kan, terus kita udah beli bahan baku, ketersediaan tuh nggak masalah menurut saya. Yang penting minimal tuh bisa makan. Yang penting bisa makan itu udah alhamdulillah cukup gitu. Dan sepertinya tuh gimana ya, digembar-gemborkan untuk stay di rumah, untuk di rumah. Tapi kayak contohnya nih, mohon maaf kalau ada yang punya KPR, ada yang punya angsuran bank, ada yang punya cicilan motor, mobil, dan ini cicilan-cicilan yang lainnya, itu tetap gitu kan nggak adil. Harusnya kalau mau dipaus, mereka dipaus untuk bekerja ya, hal-hal atau kan mereka kan nggak bisa memenuhi haknya, kewajibannya itu ya. Jadi harusnya yang dari pihak itu harusnya juga mempaus mungkin 3 bulan atau 2 bulan supaya mereka juga nggak keberatan untuk melakukan pembayarannya itu. Nah, kalau saya sih emang setuju di situnya ya. Cuman kalau harus cicilan itu kan memang aslinya kemarin tuh kalau nggak salah Pak Jokowi juga udah kasih instruksi kan, semua cicilan tuh di pause atau di pending dulu gitu kan. Nah, cuman kadang yang saya sayangkan itu adalah ketika instruksi dari Pak Presiden itu udah bilang A, cuman di bawah itu agak susah gitu loh, di kondisi di lapangan emang agak susah gitu. Itu yang harus memang dari sisi pemerintah itu baik di pusat harus koordinasi betul dengan pusat, daerah, kabupaten, kota sampai desa itu, dan bahkan misalkan kalau kemarin ada cicilan ya, bahas kita cicilan gitu kan, itu kan otomatis pengaruhnya ke perbankan. Nah, itu kan kalau perbankannya ya memang BUMN seperti ya Mandiri, BNI, BTN gitu, itu kan masih nggak masalah karena memang ada strukturnya nyangkut di Kementerian BUMN kan. Kalau misalkan dia cicilan ke BPR ini maksudnya BPR daerah gitu kan, nah itu kan memang agak lebih susah. Satu sisi si BPR harus memutar cash flow-nya, dia juga harus membayar karyawan-karyawannya kan. Satu sisi dia nggak boleh, ibaratnya kan nggak boleh ini dulu nagih dulu, ibaratnya kan kayak gitu. Ya situ dilemanya juga di situ. Jadi kalau memang untuk yang perusahaan saya sih nggak masalah gitu terkait biaya tambahan tersebut, toh juga ini untuk kepentingan bersama kan. Nah, kalau yang di Wicapu sendiri gimana? Kalau di Wicapu untuk dari order adanya COVID-19 ini justru bertambah juga. Karena mungkin ada dampak dari contohnya nih anak-anak sekolah yang agak rame nih. Dia ada anak-anak sekolah yang harus belajar di rumah gitu. Terus juga ada karyawan yang mungkin dirumahkan gitu. Jadi kan banyak masih banyak. Jadi waktu mereka untuk di rumah itu lebih banyak kayak gitu kan Mas Hasim. Jadi mereka malah jadi mereka cari solusi lain untuk mencari ladang penghasilan baru kayak gitu. Kebetulan kan barang-barang yang kami produksi itu adalah barang-barang yang bisa membuat orang-orang itu bisa produksi di rumah. Seperti itu. Seperti itu. Contohnya kan kami produksi cetakan dan juga bahan baku resin itu kami menjualnya kayak gitu. Jadi mereka bisa memproduksi sendiri di rumah gitu. Mereka pesan sesuai apa yang mereka inginkan, nanti kami kirim. Dan basicnya kan kami juga online, jadi nggak begitu berpengaruh juga untuk nggak adanya offline. Ya kami nggak berpengaruh karena emang basicnya dari awal online kayak gitu ya. Itu dari order gitu. Terus untuk dari bahan baku, itu bahan baku yang sangat kami agak menyayat keuangan ini sih kami sih, karena naik 30%. Cuma kalau untuk keuangan lain yang tadi kayak fasilitas untuk APD atau cuci tangan, kalau untuk desinfektan gitu ada yang dikeluarkan? Sabun dan lain-lain tuh nggak biasa saja sabun.
Terus untuk masker, nah kan kami kemarin juga mengalokasikan dana beli masker untuk dibagikan ke sekitar. Terus juga kami memberikan hand sanitizer sama vitamin ke teman-teman yang kerja di Wicapo Kreatif kayak gitu ya, biar misalnya vitamin C itu kan untuk menjaga biar nggak cepat flu gitu kan. Oh iya. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.